Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Calon Profesor. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita tentang Java GUI atau Graphical User Interface. Setelah kemarin kita sudah belajar membuat form secara manual dan menggunakan NetBeans, kali ini kita akan melanjutkannya membahas tentang JLabel. Oke, kita langsung saja kita membuat project baru. Kita kasih nama JLabel. JLabel. Oke, finish. Oke, sudah terbentuk satu project JLabel. Sekarang kita buat satu paket. Namanya adalah Calon Profesor. Finish. Kita buat Java JFrame Form. Jangan lupa JFrame Form. Finish. Oke, sudah ada satu JFrame di sini. Nah, untuk mengolah JLabel, di sini ada yang namanya swing control, terus ada yang namanya label. Nah, kalau di source-nya di sini masih kosong, ini default-nya yang terbentuk tadi pada pakai calon profesor. Ada satu buah kelas namanya JFrame Form. Nah, untuk membuat JLabel atau label itu apa? Label itu adalah suatu bentuk objek label ya. Nah, kita tinggal drag dari sini ke sini. Ini dalam paket swing control, kita klik aja, kita tarik ke sini. Nah, apa yang terjadi di sort? Di sort sini paling bawah sudah terbentuk, namanya adalah JLabel 1. Nah, ini JLabel 1. Untuk merubah variabel name-nya, di sini kita harus rubah, klik kanan, change variable name, kita kasih, kalau JLabel saya biasa menggunakan LBL, terus nama variabelnya misalnya nama. Oke. Nah, di sini berubah menjadi JLabel 1, variabel name-nya adalah LBL nama. Nah, JLabel ini nanti kita bisa ganti tulisannya atau teksnya. Caranya adalah di sini klik di JLabel 1, terus di sini ada properties. Nah, di sini ada yang namanya teks. Kita misalnya ganti namanya calon profesor. Oke. Nah, di sini sudah berubah menjadi calon profesor. Atau bisa juga lewat dari sini, klik kanan, edit text. Nah, itu juga bisa. Atau klik kanan misalnya di properties paling bawah, nanti otomatis properties ini akan terbuka dari Windows properties ini. Di sini teksnya calon profesor. Oke, ini calon profesor. Nah, untuk posisinya kita bisa klik, nah kita bisa drag kemanapun kita mau. Nah, di properties ini misalnya kita ingin merubah fontnya mau kita ganti apa sih? Sesuai keinginan kita, misalnya Verdana, bold. Nah, di sini ada contoh bentuk tulisannya Verdana seperti apa, atau White Latin, Webding, Vivaldi. Nah, tergantung kita. Terus ukurannya misalnya 14. Oke, sudah seperti ini. Terus vertical alignment, di sini ada vertical alignment, ada horizontal alignment. Nah, biasanya kan kita ingin tulisan itu menjadi rata tengah. Nah, kita tinggal klik di sini, kita drag sampai ke kanan seperti ini. Nah, di properties lagi tadi kita bikin center. Nah, dia otomatis akan center di tengah-tengah form. Nah, selain center, biasanya kan ada vertikal ya, rata atas, rata bawah. Nah, kalau defaultnya di sini ada namanya rata tengah. Ini adalah vertical alignment-nya center. Tergantung kita mau bikin center atau bottom, misalnya di bawah atau atas, kita buat di center. Ini adalah rata tengah.
Dan horizontal alignment-nya adalah rata tengah juga, rata kanan kiri dan rata atas bawah. Nah, sekarang kita coba running dari hasil program ini. Kita save dulu, terus kita running. Oke. Nah, ini adalah hasilnya. Calon profesor ada di tengah, kanan kiri, dan atas bawah sesuai dengan labelnya tadi. Oke. Selain untuk menampilkan sebuah tulisan, JLabel juga bisa untuk menampilkan sebuah gambar atau icon. Ya, kita buat lagi JLabel. Nah, sekarang kita sudah share JLabel 2. Nah, dari sini kita masukkan dulu gambar yang akan kita masukkan di JLabel 2 ini. Saya sudah download sebuah gambar, saya copy dari sini, Ctrl C, terus saya paste di sini, Ctrl V, Ctrl V. Jadi sudah ada sebuah gambar pada paket calon profesor, di sini namanya Garuda. Nah, untuk membuat JLabel ini menjadi sebuah icon, kita klik di JLabel 2 sini, terus kita cari di sini di properties, kita cari yang namanya icon. Di sini ada icon. Kita klik di sini icon. Nah, di sini ada paket image within project calon profesor. Dalam paket calon profesor, terus filenya kita pilih ada namanya Garuda. Karena hanya ada satu gambar, maka hanya ada satu pilihan, yaitu Garuda PNG. Kita klik. Nah, di sini sudah ada gambarnya muncul, terus kita klik OK. Oke, sudah muncul satu gambar PNG dengan nama tadi Garuda. Nah, kalau kita pengen melihat gambar aslinya sebelum kita klik di label tadi, kita tinggal klik double klik di sini. Nah, di sini akan muncul Garuda PNG di sini. Kita close dulu. Nah, selain itu di sini ada nama JLabel 2. Nah, namanya di sini ada di sebelah kanan gambar, yaitu di sini kita cari namanya horizontal text position. Ini defaultnya adalah trailing. Terus ada lagi namanya vertical text position. Ini defaultnya adalah center. Kita bisa rubah, misalnya ini ada di bottom, berarti ada di bottom, top ada di atas, center ada di center. Nah, misalnya saya pengen gambarnya ada di bottom. Terus untuk horizontal text posisinya, misalnya kita bisa di kanan, di kiri, atau di leading, atau di center, dia ada di tengah, atau misalnya di atas ya. Oke, kita taruh di center aja untuk horizontalnya. Terus untuk merubah posisi nama dari JLabel 2 menjadi gambar, kita tetap sama caranya seperti tadi, ada di teks. Ini kita ganti misalnya gambar Garuda. Pancasila. Enter. Nah, sudah berubah nama gambar Garuda Pancasila. Ini pun bisa kita taruh posisinya, kita drag. Terserah kita mau diletakkan di mana. Jadi selain JLabel tadi fungsinya untuk membuat tulisan sebuah nama, dia juga bisa menampung sebuah gambar atau icon. Oke, sekarang kita coba running. Kita save dulu. Nah, ini adalah hasil dari running tadi, calon profesor dengan icon Garuda Pancasila. Oke, seperti itu. Nah, ada kalanya kita ingin menambahkan icon ini secara manual. Kalau tadi kita menambahkan icon ini menggunakan NetBeans yang ada di properties icon. Nah, kita ingin menambahkan icon ini secara manual. Nanti akan dipelajari, misalnya kadang-kala kita menggunakan JTable atau JList yang akan ada di pertemuan selanjutnya. Nah, caranya sama, kita buat lagi JLabel. Nah, di sini sudah ada JLabel 2, tadi adalah ini untuk icon yang pertama, sekarang ada JLabel 1 yang akan kita buat nanti untuk menampung icon yang kedua dengan cara manual. Nah, caranya kita bisa ambil dari kode generate code dari NetBeans tadi. Kita cari
di sini ada JLabel 2 set icon new javax wing menggunakan image icon get class get resource. Resource-nya ada di paket calon profesor dengan nama Garuda Bench. Kita bisa copy atau ambil dari sini. Kita copy, edit, copy, terus kita kembali ke desain tadi. Nah, di sini JLabel. Oke. Terus kita source di bawah init component. Kita paste aja di sini, Ctrl V. Nah, kita ganti kenapa tadi kan JLabel 1. Kita ganti JLabel 1. JLabel 1 set icon new javax wing calon profesor. Kita kembali ke desain. Nah, kita coba running, kita save dulu. Kita run file. Nah, hasilnya sama. Di sini ada dua gambar PNG atau icon. Yang pertama tadi menggunakan NetBeans, yang kedua tadi menggunakan cara manual. Jadi di sini JLabel 1 kita set icon menggunakan metode image icon, get class, get resource. Resource-nya ada di paket calon profesor tadi dengan nama Garuda PNG. Jadi seperti itu. Kita tinggal merubah nama gambar seperti apa, terus horizontal alignment, vertical alignment, dan lain-lain. Jadi kita bisa menggunakan NetBeans atau menggunakan cara manual dengan cara seperti ini. Ingat, selalu di bawah init komponen. Oke, selain itu kita bisa merubah warna dari sebuah JLabel. Nah, misalnya saya ingin merubah warna JLabel sini, namanya calon profesor, kita klik. Nah, di sini ada yang namanya foreground. Nah, di sini kita bisa pilih warna, misalnya warna biru. Oke. Nah, di sini sudah berubah warna, foreground-nya menjadi biru. Tapi kelemahannya di warna ini hanya untuk satu JLabel. Jadi dalam satu JLabel ini warnanya biru semua. Kita nggak bisa merubah perkata misalnya calon ini warnanya biru, profesor ini warnanya merah dalam satu JLabel. Nah, untuk mengakali hal tersebut kita bisa menggunakan HTML text. Kita buat di text di sini. Di sini ketik diklik ini. Nah, kita bisa menambahkan the format text using HTML. Kita bisa menambahkan teks HTML di sini. Caranya adalah kita buat di sini HTML text. Terus kita tutup lagi dengan HTML. Oke. Terus kita buat warnanya. Misalnya untuk calon ini kita buat warnanya, misalnya kita buat font color sama dengan red atau merah. Terus kita tutup dengan font. Terus untuk profesor ini kita buat misalnya font colornya adalah blue. Oke, kita oke. Nah, sekarang sudah berubah, calon merah, profesor merah, walaupun dalam satu JLabel. Kita kali menggunakan HTML text. Nah, selanjutnya kita coba lagi di teks tadi, kita edit lagi, misalnya di calonnya kita buat
kita tambahin lagi. Oke. Nah, calonnya kita buat italic, professional kita buat underline. Terus kita buat lagi misalnya biar ini ganti garis. Tadi kita tutup dulu. Oke, nah sekarang sudah ada 2 baris dalam satu J-label, ada calon dan profesor. Calonnya italic, profesornya underline dengan warna yang berbeda. Nah, misalnya kita ingin membuat rata tengah dalam satu J-label ini kan rata kiri semua. Kita buat lagi di sini. Kita tambahkan paragraph alignment. Paragraph align sama dengan kita buat center. Oke. Kita tutup lagi. Oke, kita okein. Nah, sekarang sudah rata tengah calon profesor. Ini adalah fungsi HTML. Kita bisa menggunakan HTML ini di dalam J-label atau teksnya. Oke, seperti itu kita coba running, kita save. Nah, hasilnya seperti ini. Ada satu buah J-label calon profesor dengan warna yang berbeda. Kita kaliin dengan HTML text. Oke, seperti itu pembahasan atau pembelajaran kali ini tentang J-label, mengolah J-label. Jadi J-label itu selain untuk membuat tulisan atau teks, kita juga bisa menggunakan J-label untuk gambar atau icon. Kita juga bisa merubah warna dari teks, terus jenis teksnya seperti apa, rata tengah, rata kanan, rata kiri. Dan kita bisa menyisipkan HTML text pada J-label, ada di text properties. Oke, sampai ketemu lagi di next video teman-teman calon profesor. Nextnya kita akan membahas tentang button atau J button ini pada swing control. Oke, sampai ketemu teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.